Presentasi PowerPoint PKK2 masa pada balita susah makan. Bayi atau balita adalah kelompok anak yang berada pada rentang usia 0-5 tahun. Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia dikarenakan tumbuh kembang berlangsung cepat. Perkembangan dan pertumbuhan di masa balita menjadi faktor keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang. Anak usia prasekolah atau yang dikenal masa kanak-kanak atau early childhood berada dalam rentang usia antara 3-5 tahun. Disebut masa prasekolah karena anak mulai mempersiapkan diri memasuki dunia sekolah melalui kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Tumbuh kembang balita adalah suatu proses yang berkelanjutan dari konsepsi sampai dewasa yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Pada masa balita termasuk kelompok umur paling rawan terhadap kekurangan energi dan protein. Asupan zat gizi yang baik sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah setiap perubahan atau bertambahnya jumlah dan ukuran tubuh, baik fisik maupun struktur. Pertumbuhan ini berkaitan dengan perubahan kualitas, yaitu perubahan jumlah sel dan besar sel tubuh. Susah makan adalah ketidakmampuan untuk makan dan menolak makanan tertentu. Gangguan kesulitan makan pada anak sering kita jumpai pada masyarakat awam yang belum memahami prosedur pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak. Keluhan-keluhan ibu terhadap anak yang susah makan antara lain mengeluh penerimaan anak terhadap makanan yang tidak atau kurang memuaskan. Anak makan tidak mau ditelan. Anak makan terlalu sedikit atau tidak nafsu makan. Penolakan atau melawan pada waktu makan. Kebiasaan makan makanan yang aneh. Anak hanya mau makan jenis tertentu saja, dan anak cepat bosan terhadap makanan yang disajikan. Faktor penyebab anak susah makan antara lain, mulai memiliki selera pada rasa makanan. Misalnya anak sudah bisa membedakan rasa makanan dan pilih-pilih makanan berdasarkan yang disukai anak. Sistem pencernaan anak yang kurang baik. Saluran cerna anak terganggu karena berbagai sebab seperti terlalu banyak makan yang pedas dan kurang serat. Anak tidak benar-benar lapar. Hal ini menyebabkan anak cepat bosan dan susah makan. Hal ini biasanya sudah terjadi saat anak sudah mulai suka cemilan yang manis atau susu coklat atau jajan ya. Kondisi sakit contohnya ketika anak tumbuh gigi, demam, sehingga anak susah makan. Dan anak sedang hobi bermain sampai lupa waktu makan. Gejala susah makan antara lain kesulitan mengunyah, menghisap, menelan makanan, atau hanya bisa makan makanan lunak atau cair. Memuntahkan atau menyemburkan makanan yang sudah masuk di mulut anak. Makan berlama-lama dan memainkan makanan. Sama sekali tidak mau memasukkan makanan ke dalam mulut atau menutup mulut rapat. Memuntahkan atau menumpahkan makanan dan menepis suapan. Tidak banyak menyukai variasi makanan dan kebiasaan makan yang aneh dan ganjil. Dampak susah makan antara lain bisa menyebabkan anak mengalami sakit yang akut, biasanya tidak menunjukkan dampak yang berarti pada kesehatan dan tumbuh kembang anak. Anak juga mengalami susah makan yang berat dan berlangsung lama, akan berdampak kesehatan dan tumbuh kembangnya. Anak bisa mengalami anemia defisiensi besi. Bila kekurangan kalori dan protein, akan terjadi kekurangan energi protein atau CAP. Penanganan atau penata laksanaannya, pastikan apakah betul anak mengalami kesulitan makan dan cari penyebab kesulitan makan pada anak. Yang berikutnya, identifikasi adakah komplikasi yang terjadi akibat dari susah makan pada anak ini. Terus pemberian pengobatan terhadap penyebab anak susah makan itu apa? Kita melakukan pengobatan
atau intervensi lanjut. Setelah itu, bila penyebab gangguan saluran cerna seperti alergi, intoleransi, atau kolik, hindari makanan yang menjadi penyebab gangguan. Pijat tuina merupakan salah satu metode pengobatan tradisional yang berasal dari Cina. Pengertian tui adalah menekan dan na artinya menggenggam. Jadi pada dasarnya pijatan ini dilakukan dengan menekan dan sesekali menggenggam bagian tubuh. Pijat tuina merupakan pemijatan menggunakan acupressure untuk membawa keseimbangan dalam tubuh. Pijat ini dapat dilakukan selama 10-15 menit. Manfaatnya antara lain berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang bayi sehingga stimulasi pijat seharusnya dilakukan oleh ibu atau ayah dari bayi. Memberikan pengaruh sangat besar pada perkembangan bayi baik secara fisik maupun emosional. Akan merangsang peningkatan aktivitas saraf yang akan menyebabkan penyerapan lebih baik pada sistem pencernaan. Sehingga bayi akan lebih cepat lapar dan ASI akan lebih banyak diproduksi. Dapat meningkatkan aktivitas vagal sehingga menyebabkan pelepasan hormon gastrin dan insulin, sehingga meningkatkan penyerapan makanan lebih baik. Pada bayi prematur akan meningkatkan berat badan, perkembangan motorik, pemberian makan, dan nyenyak saat tidur. Terima kasih. Presentasi PowerPoint PKK2 masa pada balita susah makan. Bayi atau balita adalah kelompok anak yang berada pada rentang usia 0-5 tahun. Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia dikarenakan tumbuh kembang berlangsung cepat. Perkembangan dan pertumbuhan di masa balita menjadi faktor keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang. Anak usia prasekolah atau yang dikenal masa kanak-kanak atau early childhood berada dalam rentang usia antara 3-5 tahun. Disebut masa prasekolah karena anak mulai mempersiapkan diri memasuki dunia sekolah melalui kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Tumbuh kembang balita adalah suatu proses yang berkelanjutan dari konsepsi sampai dewasa yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Pada masa balita termasuk kelompok umur paling rawan terhadap kekurangan energi dan protein. Asupan zat gizi yang baik sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah setiap perubahan atau bertambahnya jumlah dan ukuran tubuh baik fisik maupun struktur. Pertumbuhan ini berkaitan dengan perubahan kualitas, yaitu perubahan jumlah sel dan besar sel tubuh. Susah makan adalah ketidakmampuan untuk makan dan menolak makanan tertentu. Gangguan kesulitan makan pada anak sering kita jumpai pada masyarakat awam yang belum memahami prosedur pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak. Keluhan-keluhan ibu terhadap anak yang susah makan antara lain mengeluh penerimaan anak terhadap makanan yang tidak atau kurang memuaskan. Anak makan tidak mau ditelan. Anak makan terlalu sedikit atau tidak nafsu makan. Penolakan atau melawan pada waktu makan. Kebiasaan makan makanan yang aneh. Anak hanya mau makan jenis tertentu saja dan anak cepat bosan terhadap makanan yang disajikan. Faktor penyebab anak susah makan antara lain, mulai memiliki selera pada rasa makanan. Misalnya anak sudah bisa membedakan rasa makanan dan pilih-pilih makanan berdasarkan yang disukai anak. Sistem pencernaan anak yang kurang baik. Saluran cerna anak terganggu karena berbagai sebab seperti terlalu banyak makan yang pedas dan kurang serat. Anak tidak benar-benar lapar. Hal ini menyebabkan anak cepat bosan dan susah makan. Hal ini biasanya sudah terjadi saat anak sudah mulai suka cemilan yang manis atau susu coklat atau jajan ya. Kondisi sakit contohnya ketika anak tumbuh gigi, demam, sehingga anak susah makan. Dan anak sedang hobi bermain sampai lupa waktu makan.
Gejala susah makan antara lain kesulitan mengunyah, menghisap, menelan makanan, atau hanya bisa makan makanan lunak atau cair, memuntahkan atau menyemburkan makanan yang sudah masuk di mulut anak, makan berlama-lama dan memainkan makanan, sama sekali tidak mau memasukkan makanan ke dalam mulut atau menutup mulut rapat, memuntahkan atau menumpahkan makanan dan menepis suapan. Tidak banyak menyukai variasi makanan dan kebiasaan makan yang aneh dan ganjil. Dampak susah makan antara lain bisa menyebabkan anak mengalami sakit yang akut, biasanya tidak menunjukkan dampak yang berarti pada kesehatan dan tumbuh kembang anak. Anak juga mengalami susah makan yang berat dan berlangsung lama, akan berdampak kesehatan dan tumbuh kembangnya. Anak bisa mengalami anemia defisiensi besi. Bila kekurangan kalori dan protein, akan terjadi kekurangan energi protein atau CAP. Penanganan atau penata laksanaannya, pastikan apakah betul anak mengalami kesulitan makan dan cari penyebab kesulitan makan pada anak. Yang berikutnya, identifikasi adakah komplikasi yang terjadi akibat dari susah makan pada anak ini. Terus pemberian pengobatan terhadap penyebab anak susah makan itu apa, kita melakukan pengobatan atau intervensi lanjut. Setelah itu, bila penyebab gangguan saluran cerna seperti alergi, intoleransi, atau kolik, hindari makanan yang menjadi penyebab gangguan. Pijat tuina merupakan salah satu metode pengobatan tradisional yang berasal dari Cina. Pengertian tui adalah menekan dan na artinya menggenggam. Jadi pada dasarnya pijatan ini dilakukan dengan menekan dan sesekali menggenggam bagian tubuh. Pijat tuina merupakan pemijatan menggunakan acupressure untuk membawa keseimbangan dalam tubuh. Pijat ini dapat dilakukan selama 10-15 menit. Manfaatnya antara lain berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang bayi sehingga stimulasi pijat seharusnya dilakukan oleh ibu atau ayah dari bayi. Memberikan pengaruh sangat besar pada perkembangan bayi baik secara fisik maupun emosional. Akan merangsang peningkatan aktivitas saraf yang akan menyebabkan penyerapan lebih baik pada sistem pencernaan. Sehingga bayi akan lebih cepat lapar dan ASI akan lebih banyak diproduksi. Dapat meningkatkan aktivitas vagal sehingga menyebabkan pelepasan hormon gastrin dan insulin, sehingga meningkatkan penyerapan makanan lebih baik. Pada bayi prematur akan meningkatkan berat badan, perkembangan motorik, pemberian makan, dan nyenyak saat tidur. Terima kasih. Ya Ibu, perkenalkan saya Bida yang bertugas pada pagi hari ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tere. Ya Ibu Tere, bagaimana dan bisa saya bantu? Ini Bu, anak saya akhir-akhir ini susah sekali mau makan. Tiap kali saya suap, dia selalu buang nasinya, dikeluarkan. Susah banget makan. Nah, sebelumnya Bu, anak Ibu namanya siapa? Namanya Tera. Namanya Tera. Usianya berapa Bu? 7 bulan. Ibu alamatnya di mana Bu? Oh, di Sambiroto 9 sih. Ya Ibu, di sini kita punya yang namanya tuh masa susah makan. Apakah Ibu pernah mendengarnya? Belum pernah Bu. Karena belum pernah, saya cuma menjelaskannya ya Bu ya. Oh, ya. Jadi masa susah makan itu adalah pemijatan yang dilakukan pada bagian tubuh tertentu pada bayi ibu yang tidak menyakiti bayi ibu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperbaiki sistem pencernaan pada bayi itu supaya bayi ibu nafsu makannya meningkat lagi Bu. Iya. Apakah Ibu setuju? Oh, saya setuju. Nah, karena Ibu setuju, silakan menandatangani nomor konsennya Bu ya. Iya Ibu, tunggu sebentar dulu ya Bu ya. Saya ke belakang untuk menyiapkan alat dan ruangannya ya Bu ya. Ya, selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan ruangan, mematikan AC, menyiapkan alat, yang dimana alatnya itu ada baby oil, waslap, dan juga waskom. Selimut serta musik. Ya, kemudian kita membentuk lampiran
untuk menjaga privasi ibu serta bayi. Setelah itu kita mencuci tangan. Dan juga mengeringkan tangan. Ya ibu, mari silakan masuk bu. Bu. Ya ibu, mintanya sebentar ya bu ya. Baik. Letakkan bayi di atas selimut yang nyaman. Setelah itu, membuka pakaian bayi. Oke. Kemudian, kita menuangkan beboil ke telapak tangan. Sambil kita ngomong kepada bayinya, Dek, dipijat ya. Oke, setelah itu kita masuk ke gerakan yang pertama, yaitu upper lip line. Upper lip line ini di bagian bibir, yaitu usap atas bibir. Setelah itu kita masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu butter lip line, yaitu usapan pada bawah bibir bayi. Kemudian circle mouth, yaitu melingkar di daerah mulut. Kemudian yaitu kita masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu chin circle, yaitu melingkar di bagian dagu. Kemudian kita melakukan usapan di bagian telinga, leher, ke bagian dagu. Gerakan selanjutnya yaitu kita melakukan thumbs massage, yaitu di daerah tangan, yaitu dari jempol, pangkal, dan ujung. Seperti begini. Kemudian kita masuk ke carpal massage 1, yaitu pemijatan di jempol, melingkar, jempol melingkar, itu dari sini ke sini. Kemudian kita masuk ke carpal massage 2, yaitu dari bagian tengah ke kelingking. Setelah itu kita masuk ke bagian perut, yaitu kita melakukan putaran sehara dengan jarum jam. Kemudian melakukan dorongan di bagian tulang iga samping kanan dan kiri. Kemudian kita masuk pada bagian kaki bayi, yaitu 4 jari di bawah lutut. Kita mempergunakan 4 jari bayi, otomatis kita 2 jari orang dewasa. Ya, kita melakukan gerakannya itu sirkuler ya. Kemudian kita membalikkan bayi. Untuk di bagian bokongnya, yaitu mencubit atas bokong bayi. Kemudian kita membalikkan bayi. Setelah itu kita membersihkan bayi dari sisa-sisa minyak daripada pemijatan yang ada.
sehat, cerdas, ceria. Ya Ibu, gerakan sudah selesai saya lakukan ya Ibu ya. Iya Ibu, silakan ke depan kembali. Saya membereskan alat dan mencuci tangan kembali ya Bu ya. Ya Bu, mari Bu. Ya. Kemudian kita membereskan ruangan, membereskan alat, dan mematikan musik. Setelah itu kita mencuci tangan kembali. Dan juga mengeringkan tangan. Ya Ibu, tindakan sudah selesai saya lakukan ya Ibu ya. Iya. Apakah Ibu sudah mengerti? Oh iya, kalau gerakan-gerakannya ya seperti itu saja ya Bu. Iya, Ibu. Ini terus kegiatan dilakukan kapan saja? Pagi dan juga sore Bu. Dan jadi satu hari itu bisa 2 kali. 2 kali. Ya. Oh iya. Ya, kalau misalnya Ibu sudah mengerti, saya mencoba untuk menanyakan Ibu ya. Oh iya. Iya, gerakan. Coba Ibu bilang salah satu gerakan yang tadi kita lakukan. Ya itu ada yang di bagian perut kita mengusap ke arah jarum insomnia. Oke lah Ibu ya. Jadi saya rasa Ibu sudah mengerti ya Bu ya. Iya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Ini kalau misalnya kalau saya sibuk atau gimana, saya maunya dia dipijit di sini gimana Bu? Diantar sama ayah atau ibu saya? Iya bisa Bu. Oh, iya. Ada lagi Bu? Sudah itu aja, Bu. Sudah, kalau tidak ada lagi, terima kasih ya Bu Iya, ya. terima kasih. Iya, saya selalu baiknya Ibu ya. Iya, misi ya, Bu. Iya.